dalam hal ini mengatakan bahwa Mabes Polri sangat disayangkan tidak mendukung pemekaran di Provinsi Papua karena kuota penerimaan perwira SIP tahun 2023 di seluruh Indonesia, Polda Papua hanya mendapatkan 59. Sedangkan tahun ini kita berbicara tentang 3 Polda, yaitu Polda Papua Pegunungan, Provinsi Papua Pegunungan, Polda Provinsi Papua Tengah, dan Polda Provinsi Papua Selatan. Dari bulan November tahun 2022, orang Mabes Polri sudah datang ke Polda Papua dan kita sudah bicara untuk persiapan pembukaan 3 Polda baru. Dari Majelis Rakyat Papua sudah minta untuk persiapan pembukaan Polda, kita butuh perekrutan personil Polda, yaitu perwira SIP 1.000, bintara dan tamtama 3.500 untuk mengisi 3 Polda baru yang akan dibuka. Tetapi kenyataannya awal tahun 2023 ini yang terjadi, Mabes Polri memberikan kuota kepada Polda Papua untuk perwira SIP cuma 59 orang. Itu sudah termasuk putra dan putri. Sedangkan kalau dilihat Polda Metro Jaya 100 lebih, 195 sekian. Mabes Polri punya kuota SIP lagi 100 lebih. Polda Jatim 100 lebih. Polda Jawa Barat 100 lebih. Nah, kita di Papua ini masa persiapan 3 Polda kok cuma didapat 59. Ini dari mana keadilan untuk kita di Papua? Untuk itu Majelis Rakyat Papua sangat menyayangkan kuota Mabes Polri yang memberikan kepada kita di Polda Papua cuma hanya mendapatkan 59. Saya perlu sampaikan untuk Bapak Presiden untuk memperhatikan hal ini dan tolong panggil Kapolri untuk tanyakan kenapa tidak bisa mendukung pemekaran yang terjadi. Ini baru saya bicara soal Papua, belum Papua Barat. Untuk bicara soal pemekaran di Papua Barat saja. Nah, ini mau jadi apa kita di Papua? Sampai saat ini yang saya bicara ini tahun 2023, 99% jabatan yang satu balak atau Aibda di polisi itu satu balak, itu dipegang 99 sama bintara. Jadi bintara-bintara yang sudah naik sampai 1 kelelawar, 2 kelelawar, yang pegang jabatan satu balak, itu jabatan Aibda. Kenapa Papua tidak bisa stop konflik? Karena bagaimana SDM Polri saja tidak diperhatikan baik. Kita pada yang sudah harus naik Aibda, sudah dari kelelawar, 3 kuning mau naik ke perwira saja tesnya setengah mati untuk dapat perwira. Sedangkan lo sudah duduki jabatan perwira. Jadi di Papua tuh saudara-saudara saya sekarang tes SIP ini, mereka tes itu hanya untuk menyetarakan pendidikan mereka dengan jabatan yang sudah ada. Mereka sudah jabat jabatan perwira, tapi dia punya pendidikan masih bintara. Untuk itu dia perlu pendidikan untuk mempunyai kemampuan untuk menduduki jabatan perwira atau bagaimana. Tapi kalau untuk posisi jabatan perwira, dia sudah dapat. Jadi jabatan Aibda itu 99% dijabat oleh bintara di Papua. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Pak Presiden, karena saya lihat di Mabes Polri ini punya mata pura-pura tidak melihat, punya telinga pura-pura tidak mendengar, punya hati pura-pura tidak merasa. Karena sudah jelas masukan kita sudah sampaikan bahwa kita di Papua butuh perwira. Untuk persiapan 3 Polda saya minta perwira SMP harus 1.000 untuk Papua. Bintara dan tamtama kita minta 3.500. Kenapa? Pemekaran untuk siapa? Ya untuk kita di Papua. Berikan ruang untuk anak-anak Papua itu jadi perwira dan bisa masuk untuk mendapatkan posisi di Mabes Polri. Nah, saya mau kasih tahu ada contoh. Salah satu Polres yang sekarang di Kabupaten Konflik itu di Nduga. Pertama buka dengan personilnya berapa? Polres itu jumlah personil cuma 18, mungkin sekarang baru ada tambah. Ini sangat minim, Pak. Jadi kalau kita bicara konflik di Papua, jangan kita lihat konfliknya, tapi kita lihat kita punya persiapan personil keamanan ini. Apakah sudah cukup nggak untuk penanganan di daerah ini? Bagaimana satu Polres di Papua sama dengan satu Polsek di Pulau Jawa? Kita mau bicara pengamanan di sana tidak bisa. Papua bukan bicara pasukan, tapi bicara bagaimana personil keamanan. Bagaimana setiap Polres itu diisi sesuai dengan komposisi yang memang sudah baku di Mabes Polri. Bagaimana Papua mendapat pemerataan? Yang di depan mata. Tahun ini saja untuk kita sudah bicara Polda dari tahun lalu.
Kamu kasih kuota cuma 59 untuk SIP. Berarti kita MRP menganggap bahwa Mabes Polri tidak mendukung pemekaran di Provinsi Papua. Tolong Bapak Kapolri melihat hal ini. Karena Bapak punya video saya masih simpan di HP. Waktu Bapak peresmian Polda baru di Papua, di Koya, itu Bapak sudah bilang. Untuk persiapan pembukaan 3 Polda, 4 Polda baru di Papua, Bapak akan rekrut, berikan ruang untuk anak-anak Papua untuk menduduki jabatan di Polda itu. Sekarang buktinya mana? Penerimaan awal SIP saja, Bapak sudah kasih kita kuota cuma 59. Kita pertanyakan video Bapak yang beredar di Mensos dan saya masih simpan video. Bapak sendiri bilang bahwa Mabes Polri akan mempersiapkan perekrutan personil anak-anak asli Papua untuk menduduki jabatan Polda baru di Provinsi Papua. Kami MRP merasa sangat menyesal dengan kuota yang diberikan oleh Mabes Polri. Nah, sekarang kami pertanyakan ke Mabes Polri, apakah serius Mabes Polri dalam mendukung pemekaran di Provinsi Papua? Karena apa? Kita bicara pemerintah itu legislatif, eksekutif, yudikatif. Legislatif itu bicara tentang DPR dan segala macam. Itu jabatan politik. Eksekutif kan gubernur sudah ada, PJ gubernur sudah ada. Yudikatif ini kan bicara tentang TNI Polri dan hakim dan jaksa. Polri ini kan utama untuk masuk dalam mengisi provinsi-provinsi baru untuk pengamankan. Apalagi kita bicara tentang pemilu 2024. Personil mana yang kamu siapkan untuk pengamanan pemilu? Sedangkan sampai saat ini pemekaran sudah jalan, gubernur sudah ada, pejabat gubernur sudah ada, tapi tidak ada persiapan dari Mabes Polri untuk mengamankan provinsi-provinsi. Contohnya mana? Rekrutmen SIP saja tidak ada jatah untuk provinsi-provinsi baru. Sedangkan MRP sudah bicara secara lisan dan rekomendasi sudah masuk di Mabes Polri.